Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah secara online di rumah masing-masing. Selamat beribadah. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Debbie SW Haryanto Paat, SSI Teol. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus. Pemuda agung dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini, pandemi melewat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat, dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Abadi dan nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri, terang tatanya, yang dalam putranya telah
Engkaulah yang hidup kekal selamanya. Segala yang hidup Engkau dasarnya. Terbataslah hidup bagaikan kembang. Engkau surya hidup yang tak terbenam. Dalam syukur HUT ke-70 tahun Gerakan Pemuda GPIB, mari kita tabiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga. Saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku ku tak terulang ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT Pelekat GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalahan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karya-Mu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang, di titik peralihan beradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Pelkat GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami
untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia. Karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang berdampak, Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau tetapkan pada surga. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita bersatu di dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Dalam syukur HUT ke-70 tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, kami bersyukur kepada pemuda agung yang senantiasa memberkati dan menuntun kami. Saat ini kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bimbing dan berkati kami Tuhan, sehingga firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan, sungguh-sungguh kami mengerti dan pahami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat pertama Petrus pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia,
namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat mana yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, dalam salah satu tulisan dari buku Rick Warren yang berjudul The Purpose Driven Life, ada sebuah kalimat yang menarik yang menuliskan demikian: hidup adalah serangkaian masalah. Setiap kali kita sudah menyelesaikan yang satu, yang lain sudah menunggu. Semua terasa begitu berat untuk dihadapi. Namun pada kelanjutan tulisan itu, tulisan yang dibuat oleh Rick Warren, ada peneguhan yang kemudian disampaikan bahwa Tuhan memakai masalah atau pergumulan kita untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tidak hanya itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Oma Opa, setiap pergumulan yang kita hadapi membuat kita dapat bertumbuh, dan pertumbuhan ini mengarah pada karakter Kristus. Karena itu sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, penderitaan, pergumulan, bahkan kesulitan yang kita hadapi dapat dilihat dalam perspektif yang berbeda. Ada sukacita yang dirasakan karena melalui setiap pergumulan, kita melaluinya bersama Tuhan. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya kepada kita, percayakah kita akan hal itu? Bahwa kita melalui pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita, yang ditulis oleh Petrus, pergumulan juga dialami dan dihadapi oleh jemaat. Disampaikan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Tidak disebutkan apa yang menjadi permasalahan secara khusus dari kota-kota itu. Kota Pontus apa menjadi permasalahannya, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Tapi masalah umum yang terjadi adalah pada saat itu, pada zaman itu, yang berkuasa adalah Kaisar Nero. Bapak, Ibu, Saudara-saudara tahu bagaimana Kaisar Nero memerintah. Kaisar Nero memerintah begitu kejam. Orang Kristen mengalami penganiayaan. Dan pada saat itu orang Kristen dipandang sebagai kaum pemberontak. Orang Kristen disebut pemberontak karena orang Kristen menolak untuk menghadiri ritual penyembahan berhala, termasuk menyembah Kaisar Nero sebagai dewa. Itu permasalahan yang umum. Nah, saudara-saudara,
Inilah yang membuat Rasul Petrus membuat surat ini untuk menguatkan jemaat-jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jemaat-jemaat Kristen di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia adalah orang-orang yang percaya bahwa kebatian dan kebangkitan Kristus membawa keselamatan jiwa. Ayat yang ke-9. Yaitu hidup yang penuh pengharapan dan keselamatan pada zaman akhir yang berujung pada hidup yang kekal. Ini yang diyakini, yang diamini, dan diimani oleh jemaat-jemaat Kristen yang ada di kota-kota tersebut. Sehingga melalui suratnya ini Petrus sadar bahwa ketika mereka mengalami penganiayaan oleh Kaisar Nero, jemaat-jemaat atau orang-orang Kristen yang ada di kota-kota itu, mereka harus dikuatkan iman percayanya. Sehingga di dalam pergumulan itu, di dalam kesusahan itu, di dalam kesengsaraan itu, di dalam duka cita itu, mereka tetap terus mempertahankan iman percayanya kepada Kristus. Sehingga surat Petrus perlu menguatkan melalui surat ini. Saudara-saudara, mereka mengalami berbagai-bagai pencobaan sehingga hidup dalam duka cita. Itu kalau kita lihat di ayat 6. Itu digambarkan oleh Petrus. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan Petrus harus bergembira. Petrus menyatakan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa berbagai-bagai pencobaan itu ibarat api yang memurnikan emas, yaitu ujian untuk membuktikan kemurnian iman kepada Kristus. Jadi Petrus mau berkata begini, inilah pergumulan yang saat ini harus dihadapi. Dan dalam pergumulan ini imanmu diuji. Apakah tetap percaya kepada Kristus atau tidak? Seperti emas, api yang memurnikan emas, disitulah kita membuktikan kemurnian iman kita kepada Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan Petrus kepada jemaat-jemaat itu merupakan cara untuk menguatkan iman orang yang percaya. Kalau bukan karena Roh Kudus, sulit rasanya membuat orang menjadi percaya kepada Kristus. Tetapi lebih sulit lagi menguatkan iman mereka yang sudah percaya, khususnya ketika dalam rangka mempertahankan iman, hidup mereka malah banyak duka cita. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara, dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam duka cita, bukan tambah kuat kepada Kristus, malah makin mundur kepercayaan kita kepada Kristus. Walaupun pergumulan mempertahankan iman kepada Kristus merupakan hal yang sangat umum dialami oleh orang Kristen di berbagai waktu dan tempat, namun latar belakang pergumulan ini bisa jadi berbeda-beda. Jadi kita punya pergumulan. Tapi latar belakang pergumulan itu bisa jadi berbeda-beda. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ketika saat ini kita mengalami pandemi COVID-19, bagaimana kita menghadapi pandemi ini? Bagaimana keimanan kita kepada Kristus dalam menjalani pandemi ini? Apakah kita semakin dekat kepada Kristus, semakin beribadah kepada Kristus, atau tidak? Kita memandang pandemi ini menjalani dengan semakin hidup dalam pengharapan kepada Kristus, ataukah semakin kendor? Kita punya tujuan yang sama, yaitu mempertahankan kemenangan iman kita.
Tujuannya sama untuk kemenangan iman. Namun peperangan setiap orang berbeda-beda. Tujuannya sama untuk mempertahankan iman. Tapi perbedaannya adalah peperangan yang saya alami dengan orang lain berbeda. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, apalagi anak-anak GP, ketika mendapatkan pekerjaan, ketika belum mendapatkan pekerjaan berdoa kepada Tuhan. Tapi setelah mendapatkan pekerjaan, apakah tetap terus beribadah kepada Tuhan atau tetap terus berdoa kepada Tuhan, ataukah mulai, aduh Bu Pendeta mohon maaf saya nggak bisa ibadah karena pekerjaan saya sampai malam. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mempertahankan iman kita? Misalnya dalam situasi pekerjaan kita. Kita berbeda dengan teman-teman yang lain. Bagaimana kita menunjukkan identitas keyakinan kita, kepercayaan kepada Kristus. Kalau kita melakukan hal yang sama, yang tidak dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dapat dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa sekalipun menuju kemenangan iman yang sama, namun peperangannya belum tentu sama. Pergumulan kita Bapak Ibu Saudara mungkin berbeda. Bagaimana caranya kita untuk menang dalam iman kita kepada Kristus? Itu yang penting. Prosesnya untuk sampai ke tujuan itu penting. Yang menarik dari surat Petrus ini adalah sekalipun tidak membahas ujian iman apa saja yang dialami oleh jemaat-jemaat secara khusus, itu yang saya sampaikan tadi di masing-masing daerah, namun surat ini dapat diberlakukan sama di semua daerah oleh setiap orang Kristen, termasuk kita pada saat ini. Bahwa dari zaman dulu sampai zaman saat ini, kekristenan kita diuji. Keyakinan kita, iman percaya kita diuji. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, berita Injil tidak harus selalu menyesuaikan diri dengan kondisi jemaat, penerima atau pendengar. Melainkan jemaatlah yang harus berusaha mencari jawab dari berita yang sama. Bahwa firman Tuhan, ya dan amin. Bahwa firman Tuhan dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak pernah berubah. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Yesus Kristus itu yang berkuasa dalam kehidupan kita. Ini yang mau disampaikan Petrus kepada jemaat-jemaat dan kepada kita. Bahwa rahmat Tuhan berlaku bagi setiap orang. Pertolongan Tuhan berlaku bagi setiap orang. Dia 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu, Oma Opa, kebangkitan Kristus melahirkan pengharapan baru bagi kita yang sedang diuji imannya oleh berbagai-bagai pencobaan, bahwa tersedia puji-pujian, kemuliaan bagi yang menang. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mengalami peperangan-peperangan rohani, dan yang diharapkan hasilnya adalah kita menang. Dan agar kita menang dalam peperangan rohani itu dibutuhkan kesiapan kita untuk berjuang. Kalau seperti tentara dikatakan
setia sampai akhir, setia sampai mati. Nah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang Kristen, setiap Bapak Ibu Saudara-saudara, Om Opa dan saya dipelihara oleh kekuatan Allah supaya dapat bertahan sampai pada akhir zaman. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ini berarti Allah memelihara Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya dengan kekuatannya. Kalaupun peperangan kita, kalaupun pergumulan kita itu tidak berhenti kita alami sampai akhir zaman, selama itu pula Tuhan Allah tetap akan memelihara kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Oleh karena itu, dalam syukur HUT Gerakan Pemuda yang ke-70 tahun, firman Tuhan mau mengingatkan kita begini. Penderitaan, pergumulan adalah suatu kesempatan untuk membuktikan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Kesempatan untuk membuktikan bahwa kita mempunyai pandangan baru terhadap hidup ini. Bahwa hidup ini dijalani dalam pertolongan Tuhan. Hidup memang penuh penderitaan, tapi kini penderitaan tidak lagi menakutkan, tidak lagi menjadi penghalang bagi kita dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Walaupun saat ini kita masih dalam situasi suasana pandemi, kita lihat tadi dalam ungkapan situasi dikatakan begini. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Lalu selanjutnya di kata-kata ini sangat bagus Bapak Ibu Saudara-saudara. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Jadi pemuda, namanya gerakan pemuda ini harus bergerak. Tidak hanya badan yang bergerak, tapi cara berpikir ini harus bergerak. Bergerak untuk mencari celah inovasi dan kreativitas untuk kita maju, melangkah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi, hidup ini harus diawali dengan pujian dan ucapan syukur. Karena pujian dan ucapan syukur mengingatkan kita bahwa keselamatan yang Tuhan berikan adalah anugerah. Dan kemenangan kita menghadapi penderitaan sudah dijamin dalam kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan gerakan pemuda, apapun salibmu, apapun deritamu, selalu ada surya ceria setelah hujan mereda. Mungkin kita terantuk, bahkan terjatuh, tapi Tuhan selalu siap menjawab setiap keluh kesahmu. Sebab Tuhan tahu setiap luka di hatimu dan memahami segala ketakutanmu. Kesedihan yang menyiksamu sepanjang malam akan segera berlalu saat fajar segar mereka. Sang Juru Selamat telah menantimu di atas sana, menawarkan rahmat-Nya. Kirimkan cinta penuh pesona. Apapun salibmu, apapun deritamu, kan selalu ada pelangi setelah hujan mereda. Dirgahayu Pelkat Gerakan Pemuda ke-70 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama dengan segala orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika kami menghadapi pergumulan kami tidak sendiri. Tuhan selalu ada, hadir dan menolong kami. Walaupun mungkin dalam pergumulan, kesulitan dan duka cita ini kami sempat jatuh dan terantuk. Tapi biarlah kami bangkit dari kejatuhan kami untuk kami melihat tangan Tuhan yang senantiasa terulur untuk menolong, menopang dan memampukan kami. Dalam syukur sukacita 70 tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, kami bermohon Tuhan, biarlah kami selaku pemuda-pemudi Kristen, kami boleh bergerak melangkah untuk menjalani hidup kami dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, tolong dan berkati kami Tuhan, sehingga kami menjadi pemuda dan pemudi yang terus mengembangkan inovasi dan kreativitas. Sehingga hidup kami senantiasa boleh membanggakan orang tua, keluarga, terutama Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan menolong kami Gerakan Pemuda GPIB, terkhusus juga Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Galilea Surabaya. Tuhan memberkati pengurus Pelkat Gerakan Pemuda beserta anggota Gerakan Pemuda, sehingga kehadiran pemuda-pemudi kami sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan juga berkati, Tuhan menolong dan Tuhan memampukan, sehingga dalam kerjasama dan koordinasi yang baik, mereka boleh bersama-sama menangani pandemi ini. Sehingga mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri, kepentingan golongan, kepentingan partai mereka, tapi sungguh-sungguh untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terkhusus kami berdoa untuk Gubernur Jawa Timur, bahkan juga Wali Kota Surabaya. Sehingga dalam kerjasama, koordinasi yang baik, mereka boleh menangani pandemi yang ada di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya ini. Kami juga berdoa bagi ilmuwan-ilmuwan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga dalam hikmat dan kebijaksanaan, kepintaran yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka dapat menemukan obat ataupun vaksin dalam menangani pandemi ini. Kami juga berdoa untuk para dokter, suster, perawat, tenaga kesehatan, bahkan juga tenaga pemakaman. Tuhan juga memberkati dan menolong mereka,
sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati keluarga mereka yang mereka tinggalkan karena tugas kemanusiaan yang harus mereka jalani. Kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanannya, untuk fungsionaris Majelis Sinode, bahkan juga BP Mupel Jawa Timur. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong Bahtera Sinode KPIB dalam seluruh langkah gerak gumul juang yang kami rasakan dan kami hadapi. Bersama-sama kami juga berdoa untuk persekutuan jemaat KPIB Galilea Surabaya. Tuhan menghadirkan kami di tengah-tengah basis TNI Angkatan Laut. Tuhan juga memberkati Panglima Armada TNI Angkatan Laut, bahkan juga Komandan Lantamal 5 di tempat ini. Tuhan bersama jajarannya, sehingga dalam koordinasi kerjasama yang baik, mereka juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya. TNI Polri dan menjaga keamanan ketertiban, Tuhan juga berkati. Kami berdoa untuk pendeta diaken penatua, Tuhan menolong memampukan kami, sehingga kesatuan hati, kesatuan tekad, untuk kami memperlengkapi diri kami, untuk tetap setia dalam pelayanan ini. Tuhan tolong kami, sehingga kami tetap semangat untuk melayani Tuhan. Berkati juga pengurus pelayan Pelkat, ke-6 Pelkat, Komisi, BPPJ, Panitia Pengadaan Mobil Operasional, Pelayanan Gereja, Pegawai Gereja, Koster. Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan juga campur tangan. Kami belajar memberi diri yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk warga jemaat kami yang saat ini dalam proses pemulihan. Ibu Olipai, Ibu Freli Lumangkun, Bapak Yulius Kristanto, Bapak Glenn Venja Kakisina, Nyonya Yusia Tanah Itu Mesing, Bapak Tony Rupilu, Bapak Cornel Tanah Itu Mesing, Bapak Yusman Sikape. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami ini. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini tertunduk di hadapan-Mu, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu dalam kelemahan tubuh yang kami rasakan. Tuhanlah tabib agung kami. Tuhanlah dokter di atas segala dokter dalam kehidupan kami. Berkati obat-obatan, makanan, dan minuman. Biar melalui itu semua jaman tangan Tuhan juga boleh berlaku bagi kami. Kami juga berdoa untuk para duda, janda, orang-orang tua kami yang lanjut usia, anak yatim piatu, bahkan saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka mencari pekerjaan, dalam menyelesaikan pendidikan mereka, bahkan juga saudara-saudara kami dalam pergumulan rumah tangga mereka. Tuhan tolong berkati mereka, sehingga mereka tetap tenang, sabar untuk menjalani kehidupan mereka, karena mereka tidak sendiri. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bekerja sebagai anggota TNI Angkatan Laut, sipil, swasta, jemaat-jemaat Tuhan yang tinggal di dalam basis TNI Angkatan Laut maupun yang di luar basis TNI Angkatan Laut. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan juga campur tangan. Kami juga berdoa untuk pergumulan anak-anak kami, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Tuhan juga berkati, mampukan mereka, sehingga mereka semangat untuk memperlengkapi diri mereka, semangat untuk belajar, semangat untuk menata cita-cita dan masa depan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, keluarga Yohanes Tambunan, keluarga Nyonya Fransina Pae, keluarga Penatua Agustinus Pae, keluarga Joni Yohanes, keluarga Johan Petrus Aslikin, keluarga Meki Utre Enus, keluarga Reki Christian, keluarga Sopamena, keluarga Soni Lumangkun. Tuhan memberkati kehidupan keluarga-keluarga jemaat kami ini dalam kesehatan, pekerjaan, pelayanan, bahkan juga gumul juang mereka. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami di minggu berjalan ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Mandasari Moninka, Ibu Yulin Tueye, Saudara Handi Tante, bahkan juga Bapak Arens Gaspers, Saudara Jason Makasenda, Bapak Diaken Gary Charles. Tuhan juga memberkati segala syukur, sukacita yang dirasakan untuk pertambahan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka, bahkan juga pertambahan 1 tahun usia dalam kehidupan perkawinan mereka. Segala syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami manusia. Kami yakin dan percaya rencana dan kehendak Tuhan indah dan baik dalam hidup kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon.
Peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam syukur HUT ke-70 tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, kita akan dengarkan kesaksian pujian dari Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Galilea. Why the world looks upon me as I struggle alone? They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. Just food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and it seems they're not new, and I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela yang dapat diserahkan melalui kotak-kotak yang telah disediakan di kantor gereja atau rekening GPIB Galilea Surabaya di Bank Jatim nomor rekening 033 2399 853 atau ke rekening janji iman pengadaan mobil operasional di Bank BCA nomor rekening 1870 49 2690 atau atas nama Bapak Johannes Tambunan
atau langsung di koordinator sektor atau majelis subsektornya. Pemazmur yang terambil dari Mazmur 50 ayat 23 yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan berkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pesan Majelis Sinode GBIB dalam rangka HUT ke-70 Pelekat Gerakan Pemuda GBIB. Kepada yang kami hormati pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua, dan jemaat sekalian. Kepada yang kami banggakan segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur, dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus,
Sang Pemuda Agung yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayan kategorial tertua, lahir pada tahun 1950 sejak masa pertumbuhan dan masa konsolidasi, masa integrasi GP ke GBIB terlibat dalam penyusunan tata gereja. Masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori usia. Saat ini sudah 70 tahun keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda yang sama, yang menghadirkan damai sejahtera dan berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Menambah usia misioner ke 70 tahun sesuai profil Pelkat Gerakan Pemuda GWB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini, membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online di masing-masing jemaat. Semakin kreatif mengembangkan potensi, menghasilkan karya dan inovatif, serta bermanfaat bagi banyak orang, berbela rasa, membangun semangat optimisme, dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling penting, utama memiliki spiritual iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan sinode tahunan PST GPIB bulan Februari tahun 2020 di Mupel Jabar II, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik. Untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan GPIB, Sport and Choice, rangkaian kegiatan ibadah syukur dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GP di tiap jemaat atau mupel maupun dalam keberadaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan dengan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas kepribadian, terkhusus dalam ibadah khusus menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap dihadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19, dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, percayalah kuasa Roh Kudus dan hikmah dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan pengutusan dimanapun kita berada. Mari saling topang, saling mengingatkan, saling jaga, bagikan semangat optimisme kepada sesama rekan pemuda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata, memberikan bantuan, berdonasi baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat akan senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat
rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelekat Gerakan Pemuda GBIB ke-70. Dirgahayu Pelekat Gerakan Pemuda GBIB. Majelis Sinode GBIB ke-20. Ketua Umum Pendeta Dr. Paulus Kariso Rumambi, MSI. Ketua 1 Pendeta Martin Lewa KBSI STH. Ketua 2 Pendeta Melkisedek Puimera. Ketua 3 Pendeta Mauren Susana Rumeser Thomas MTH. Ketua 4 Penatua Andre Petrus Hendrik Nelwan. Ketua 5 Penatua Mangaran Saib Olowan Pangaribuan. Sekretaris Umum Pendeta Jakoban Marlene Joseph MTH. Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingas Pitoi DLB STH. Sekretaris 2 Penatua Seli Arya Salomo STH. Bendahara Penatua Roni Hendrik Wayong SE. Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Sowi Ruin SE. Dengarlah amanat pengutusan yang akan kita ucapkan secara bergilir ganti. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. Supaya kita makin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung. supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. Biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kasih sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Pada jalan kami yang berat, amani utuh pena ustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani utuh pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani utuh pena ustawi. Yang berliku dan menyesat, amani utuh pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Jemaat Tuhan, angkatlah hati,
dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, yang benar adanya. Amin, 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 yang benar adanya. Amin. Majelis dan Jemaat GPIB Galilea Surabaya mengucapkan Dirgahayu ke-70 tahun Pelkat GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday to you, happy birthday GP, happy birthday, happy birthday, happy birthday GP, happy birthday GP, happy birthday GP, happy birthday, happy birthday, happy birthday GP. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, mari berdoa. Dalam syukur sukacita bersama juga dengan majelis dan pengurus anggota Pelkat GP dan anggota Pelkat GP, kami berdoa Tuhan menolong dan memberkati anak-anak kami, saudara-saudara kami, anggota Gerakan Pemuda dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam kesehatan mereka, bahkan apa yang mereka gumuli dan perjuangkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menata hidupnya, sehingga mereka mendapatkan masa depan yang terbaik, karena Tuhan menolong dan juga Tuhan memberkati mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kami, karena kami mengamini jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Inilah doa kami, ini harapan kami, inilah pergumulan kami. Syukur, sukacita hanya kepadamu Tuhan, Pemuda Agung, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.